Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan teman-teman semua. Kali ini kita belajar imunologi terkait dengan seleksi klonal dan lain-lain ya, terkait dengan yang nanti larinya bisa ke penyakit autoimun. Ya, kali ini kita coba eksplorasi adik-adik ya, jadi tidak dari saya terus. Jadi makanya dari kemarin saya itu membaca banyak referensi sehingga nanti harapannya dengan belajar aktif bisa lebih paham. Nanti saya diskusi ketika ada sesi tanya jawab, nanti saya ikut masuk di sana. Ya, ini ada 3 topik yang kita bahas hari ini. Pembagian berdasarkan teman-teman ya, terserah itu kelompoknya. Untuk sekarang kita bisa langsung saja ya presentasi dan saya lanjutkan dengan nanti diskusi dengan saya. Ya, silahkan bisa menayangkan PowerPoint-nya. Kayaknya semua bisa saya share. Ya. Multiple. Saya share dulu. Ya, all participant bisa share. Ya. Ya, silakan. Siapapun bisa share. Siapa yang mau presentasi pertama ini? Mungkin Siapa dari yang kelompok kami, Pak, karena Mbak Farah mau izin, nggih. Mbak Farah, nggih. Nggih, bahwa perkembangan dari limfosit B ini adalah sebagian besar di bone marrow atau sumsum tulang. Di sini kita lihat dari pertama adalah ada B cell precursor yang biasanya itu ada yang dibantu oleh sitokin. Di sini merupakan banyaknya, bentar ya Pak. Iya nggak apa-apa ya. Yeah. Nah, di sini ada gambar yang pertama adalah perkembangan dari limfosit B. Sel B ini berkembang di sumsum tulang dan bermigrasi ke jaringan limfoid yang perifer. Di situ kita lihat ada dalam bentuk imunoglobulin M di permukaan yang perifer. Nah, di situ pada saat tapi ini fase ini tidak bergantung pada antigennya, tetapi bergantung pada stroma selnya itu yang berada di bawahnya, bone marrow stroma cell itu. Untuk yang B cell precursor engine immunoglobulin. Untuk yang fase kedua itu adalah dan untuk fase kedua sekarang dapat berinteraksi dengan antigen di lingkungannya. Nah, di sini kan ada niki admit nopo nggih, Pak? Gimana? Ada yang mau masuk nopo nggih? Oh, sudah saya approve. Oh, nggih. Nah, ini untuk yang imatur B pada fase keduanya di sini dari bone marrow sendiri itu ada self antigennya. Nah, di sini yang sering banget untuk berinteraksi dengan antigen di lingkungannya yaitu di fase kedua. Jadi di sini lebih banyak untuk yang imatur B-nya sendiri. Nah, untuk matur B-nya sendiri di sini biasanya terjadi
akibat dari adanya multivalent forage antigen atau IgD. Dan migrasinya itu dari sel B itu bersirkulasi ke limfoid dan aktivasi dari sel B sendiri. Lalu untuk yang aktif B sel sendiri, biasanya ada plasma sel dan memory cell. Di sini antibodinya mensekresi dan memory cell-nya itu ada di bone marrow dan di limfoid, jaringan limfoid. Nah, di sini ada sebuah proses dari pembentukan sel B dan sel T maupun sel NK secara sederhana, yaitu pertama dari hematopoietik dari stem cell sendiri, HSC ini. Lalu perkembangan ini sebenarnya disederhanakan ya, karena yang lebih runtut nanti itu sangat susah jalurnya. Jadi yang langsung ditunjukkan adalah dari hematopoietic stem cell sendiri langsung ke MPP yang multipotent progenitor. Mungkin nanti untuk penjelasan dari HSC sendiri ke MPP bisa dengan Pak Sarmoko karena itu ruwet sekali. Nah, dari cabang pertama ini mengarah ke sel dengan potensi myeloid dan eritroid di satu sisi yaitu CLP. Lalu yang lain adalah ke CMP atau MEP. Nah, di CLP ini bisa bersifat heterogen dan dapat menghasilkan 3 sel, sel NK sel, pre-B sel, dan timosit. Nah, untuk masing-masing kejadian itu, dari pre-NK sel akan menjadi NK sel, pre-B sel akan menjadi B sel, dan dari timosit menjadi T sel. Nah, ini untuk perkembangan lebih lanjut dari imatur. Jadi untuk yang B sel sendiri itu ada yang matur dan imatur sel. Nanti akan dijelaskan juga ada B1, B2 seperti itu. Nah, ini kita masuk ke yang imatur. Untuk yang pertama dari imatur sel ini, imatur B sel ini, jadi yang tadi kita lihat dari awal pertama itu ada MPP. Sel itu di sini ada FLT3 dan CXCL12. Itu merupakan sebuah kemokin ya, kalau CXCL12 itu yang merangsang atau menumbuhkan dari imatur B sel ini. Lalu dari sini langsung masuk ke yang bone marrow stroma cell tadi yang ada IL7-nya kalau nggak salah di sana juga. Jadi IL7 ini merupakan produksi dari stromanya bone marrow itu sendiri. Nah, ini sangat membantu untuk perkembangan dari imatur B sel ini. Lalu masuk ke early pro B sel, di sini ada senyawa yang membantu yaitu KIT dan SCF. Lalu masuk ke late pro B sel, dari KIT dan SCF ini bergabung ke yang early pro B sel, lalu menjadi pre B sel dan imatur B sel yang berisi imunoglobulin. Kalau yang bawah ini apa Mas, yang Ikaros segala macam itu? Ini Pak. Coba sebelumnya. Oh, okay. Itu ada Ikaros, PU1, E2A, EBF itu apa itu? Okay. Untuk Ikaros sendiri ini adalah di sini nggak dijelaskan secara rinci, Pak. Cuma dia itu membantu diperlukan untuk ekspresi dari E2A-nya yang paling bawah nih kok, yang E2A, EBF dan PAX5 nih kok. Nah, itu apa itu kira-kira ya? Mungkin Waniku belum tahu loh Pak. Oh ya nggak apa, ya lanjut aja, nanti bisa dicari. Berikutnya lanjut. Mungkin Pak Sar mau bisa membantu Pak.
Next saja. Oke, Pak. Ini salah satu dari contoh dari alel yang ada di mencit tikus kecil ya, tikus putih ya. Di sini ada polimorfisme genetik dari rantai berat. Nah, di sini biasanya pada kelinci ini, semua sel B dalam hemozigot individu untuk alel locus, rantai berat imunoglobulin itu dilambangkan dengan IgHA yang akan mengekspresikan imunoglobulin A. Sedangkan pada individu hemozigot untuk alel B, di sini membuat sel B membuat imunoglobulin dari alotip B. Jadi pada hewan heterozigot, IgA dan B, maksudnya campuran antara imunoglobulin alotip tipe A dan imunoglobulin dari tipe B, membawa alel di salah satu lokus IgH-nya. Nah, di sini nih. Untuk mengekspresikan imunoglobulin permukaan baik alotip A maupun alotip B. Pengecualian alel ini mencerminkan penataan ulang yang produktif hanya dari dua alel IgH dalam sel B, karena produksi rantai berat imunoglobulin yang berhasil diatur ulang membentuk reseptor sel pra-B yang menandakan penggantian penataan ulang gen rantai berat lebih lanjut. Ini untuk imatur B-cell yang tadi ya, yang kita sudah temukan juga. Jadi kalau misal tidak ada reaksi itu dari imatur B-cell ini akan dibantu oleh imunoglobulin, lalu akan bertransmigrasi ke perifer dan membentuk matur B-cell yang mengandung imunoglobulin M dan imunoglobulin D. Multivalen cell molecule itu yang fase kedua, itu biasanya ada klonal delesi atau mengedit reseptornya ya. Jadi di sini bisa terjadi apoptosis atau generasi dari non-autoreaktif matur B-cell. Lalu dari soluble cell molecule ini memang hampir sama dengan yang pertama tuh, yang no self reaction, tapi juga akan bermigrasi ke perifer dan akan membentuk sel B yang anergik. Lalu dari low affinity non-cross linking self molecule ini akan bermigrasi ke perifer juga, tapi dengan matur B-cell yang lebih lengkap, yaitu mengandung IgG, IgD, dan IgM. Ini ada dari strong ligation of IgM by self antigen ya. Di sini biasanya itu ketika sel B yang sedang berkembang mengekspresikan reseptor antigen yang sangat terkait dengan antigen mandiri seperti MHC ya untuk yang di atas ini, perkembangannya biasanya akan terhenti karena sel mengurangi ekspresi permukaan IgM dan tidak mematikan gen RAG yang di panel kedua ini. Lalu ada sintesis protein ini dari RAG ini akan memungkinkan sel untuk melanjutkan penyusunan ulang gen rantai ringan. Hal ini biasanya mengarah pada penataan yang ulang produktif baru dan ekspresi rantai ringan baru yang digabungkan dengan rantai berat sebelumnya untuk membentuk reseptor baru. Biasanya proses ini disebut pengeditan reseptor yang di sini, panel ketiga. Jika reseptor baru ini tidak reaktif sendiri, sel tersebut diselamatkan dan melanjutkan perkembangan normal, seperti yang tidak pernah bereaksi dengan antigen sendiri, panel kanan bawah. Jika sel tetap reaktif sendiri, sel tersebut dapat diselamatkan dengan siklus penataan ulang lainnya. Namun jika terus bereaksi kuat dengan antigen sendiri, ia akan mengalami apoptosis, mengakibatkan penghapusan dari repertoire sel B sendiri. Nah ini yang tadi ya, bisa ada B1 sel, follicular B cell, marginal zone B cell. Ini untuk yang B2 sel itu dibagi dua, ada follicular B cell dan marginal zone B cell. Untuk yang di sini saya hanya bisa menentukan perbedaannya ya, mulai dari awal lahirnya, lalu ada
apakah ada IL7-nya atau enggak, atau BAFF-nya ada enggak. Lalu untuk isotip sekretarnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya sih ringkasan ya, dari ringkasan dari B-cell ini sendiri. Jadi mulai dari stem cell sampai dengan plasma, dan dari stem cell sampai ke plasma cell. Bisa dilihat sendiri di sini bahwa banyak banyak proses atau mekanisme dari sel B ini sendiri. Mulai dari stem cell, early, late, large, small, immature, mature, lymphoblast, memory basal, dan plasma cell. Mulai dari protein-protein yang mendukung atau tidak ada yang mendukung, rantai-rantai ringan dan rantai berat, lalu ada protein marker juga yang mendukung. Ya, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau bagaimana, Pak? Lanjut dulu atau bagaimana? Ini ada presenter berikutnya. Apa sudah dari Mas Anggita? Kalau dari Kulo sudah, Pak. Nanti dari Mbak Farah yang sel T, Pak. Mbak Farah itu sel T ya? Nggih. Oh, diskusi dulu aja. Silakan bisa balik ke slide pertama lagi. Dok, ngapunten kalau saya boleh presentasi dulu nggak? Soalnya nanti jam 9 takut nggak bisa. Oh gitu ya, oh ya, yaudah, yuk silakan. Oh, mohon maaf ya Pak ya. Mbak Farah mau share screen apa tak ituin? Ya silakan. Halo, suaranya belum masuk. Suaranya belum masuk ya? Nah, kalau sekarang sudah masuk. Oh ya, sekarang udah. Oke. Melanjutkan dari yang sudah disampaikan. Mulai dari awal aja, Mbak. Tadi nggak ada suara. Ya. Jadi selanjutnya melanjutkan yang tadi, sekarang ke organ primer yang kedua adalah timus. Bentar saya biar supaya tidak double suaranya. Oke, lanjut. Di sini timus dari susunan anatomisnya dia merupakan satu organ yang berada di mediastinum anterior. Sekarang suara sudah terdengar nih? Sudah. Timus terletak di mediastinum anterior dan dia terdiri dari dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri, dan masing-masing lobus itu nanti dia dibagi menjadi lobulus-lobulus, dan lobulus-lobulus itu nanti dia dipisahkan oleh jaringan ikat. Dan di sini ada gambaran timus yang lokasinya dekat dengan aorta. Kemudian di bagian bawahnya ini timus, di bagian atas ada korteks dan medula. Dan
nanti setiap lobulus-lobulus itu dibagi oleh septa ini. Jadi di bawah septa atau kapsul, bagian luar ini ada kapsul, kemudian di bawahnya ada septa, di bawah septa ada yang namanya sel-sel epitel subscapular. Kemudian di sini kita bisa lihat ada perbedaan antara isi dari korteks dan medula. Untuk korteks ini kita bisa lihat ada kumpulan sel-sel yang padat. Ini adalah sel-sel limfosit atau sel-sel limfosit yang ada di timus, sehingga sering disebut sebagai timosit. Kemudian di bagian bawah ini ada sel-sel, jumlah sel-sel limfositnya lebih sedikit. Dan di sini kalau kita lihat ada sel-sel yang warna biru. Sel-sel yang warna biru ini adalah sel epitel dari timus yang ada di korteks atau sering disebut sitek atau korteks thymic epithelial cell. Kemudian yang di bawah yang warna oranye, di sini ada sama juga sel-sel epitel yang memiliki dendrit, hanya dia letaknya ada di medula. Kalau di medula ini disebut MTEC atau medullary thymic epithelial cell. Kemudian selain kedua sel itu, di sini juga ada sel yang warna kuning. Sel kuning ini dia adalah turunan dari sel-sel yang ada di bone marrow. Di sini ada yang punya dendrit, itu adalah sel dendritik. Kemudian yang warna kuning ini yang bentuk yang punya kaki ini disebut makrofag. Terus kemudian kalau kita lihat dari pewarnaan histologinya di sini dengan hematoksilin eosin, kita bisa lihat ada perbedaan warna antara korteks dan medula karena jumlah sel yang di korteks itu lebih padat. Di sini medula akan tercat lebih pucat. Kemudian ada komponen lain dari timus ini, yaitu yang prominent adalah corpusculum hasal. Di sini corpusculum hasal dia adalah diduga adalah kumpulan dari sel-sel yang mengalami degenerasi. Di sini dia tampak gambaran pusaran begitu yang ada di medula atau korteks dari si timus. Terutama kalau corpusculum hasal dia ada di medula. Selanjutnya, apa sih yang terjadi pada timosit ketika dia masuk ke dalam timus? Jadi kalau kita lihat di sini ada struktur yang namanya corticomedullary junction. Jadi dia adalah perbatasan antara area korteks dan medula. Di sini di corticomedullary junction dia ada pembuluh darah, dan ini pembuluh darah vena, tempat masuknya si limfosit itu yang telah diproduksi dari bone marrow. Di sini pertama-tama kita bisa lihat limfosit itu yang dari bone marrow dia masuk ke corticomedullary junction. Kemudian dia akan berjalan ke korteks mengalami pematangan, kemudian dia akan menuju ke medula. Di sini kalau kita lihat pertama ada prekursor dari sel limfosit, dan prekursor sel limfosit ini nanti dia akan mengalami rangkaian proses untuk mengalami pematangan. Jadi di sini ada tahapnya, dari prekursor dia akan menjadi sel DN1, DN2, DN3, DN4, kemudian nanti dia menjadi sel double positif. Kemudian di sini setelah dia menjadi sel double positif dan dia punya reseptor TCR, dia akan mengalami seleksi, dan kemudian yang sel-sel yang tidak lulus seleksi dia akan mengalami kematian atau apoptosis. Dan pada hasil akhirnya dia akan menjadi sel CD4 dan sel CD8 atau single positif. Sini kalau kita lihat yang survive di akhir ini hanya sekitar kurang dari 5% dari jumlah total awal dari limfosit yang masuk ke timosit. Kemudian di sini kalau misalnya kita lihat, kita bahas sedikit lebih detail. Jadi dari tim prekursor ini dia adalah sel yang imatur. Sel imatur ini ketika dia masuk, dia akan berubah menjadi sel DN1. Sel DN1 ini adalah sel double negatif. Jadi kalau kita lihat di sel-sel yang sudah matang, limfosit yang sudah matang, di sini dia akan mengekspresikan molekul CD4 atau CD8 di permukaan selnya. Dan pada sel imatur ini, pada sel DN1 ini, dia tidak memiliki baik CD4 maupun CD8. Makanya disebut sebagai double negatif. Kemudian sel double negatif ini dia akan berkembang menjadi sel double negatif 2 gitu. Sel double negatif 2 ini dan sel double negatif 1 ini keduanya masih bersifat multipoten. Jadi dia masih mempunyai susunan gen-gen germ lainnya atau gen-gen yang ada di prekursor ini. Jadi dia masih bisa komitmen menjadi selain T-cell gitu. Contohnya jadi sel natural killer atau sel myeloid gitu. Dan di sini sel proses double negatif ini sebenarnya dibagi lagi menjadi subproses, yaitu DN1, DN2, DN3, dan DN4. Yang membedakan adalah di molekul adesi yang diekspresikan di permukaan sel tersebut. Kalau di sini bisa kita lihat yang gambar di kanan bawah, untuk markernya ada CD44+, ada CD25. Dan di sini ada sebenarnya ada kalau di buku dikatakan ada 2 molekul adesi lain, yaitu KIT dan SCF, tapi yang memang yang utama adalah CD44 dan CD25. Jadi ini DN1, DN2, DN3, DN4 kita lihat dari molekul ini CD44 dan CD25. Jadi kalau misalnya ada molekul apa, tidak ada molekul apa, kita bisa lihat dia ada di fase apa begitu.
Kemudian dari DN1 di sini kita bisa lihat dia mengekspresikan CD44 dan belum mengekspresikan CD25 gitu. CD25 ini dikatakan dia adalah rantai alfa dari reseptor interleukin 2 gitu. Kemudian dari DN1 ini dia menjadi DN2. DN2 ini dia mengekspresikan CD44 dan CD25 gitu. Dan dari proses ketika dia DN2 ini, sel itu kemudian terkomitmen menjadi lineage sel T. Jadi pertamanya kan dia masih prekursor, kemudian dia terkomitmen menjadi sel T. Atau dia juga bisa terkomitmen menjadi sel lain seperti yang tadi sudah disebutkan, ada natural killer atau myeloid, atau dia juga bisa menjadi sel T gamma delta. Nanti yang fungsinya akan berbeda dan susunan gennya berbeda. Gitu. Kemudian dari sel DN2 dia berubah menjadi sel DN3. Dari sel DN3 ini terjadi proses TCR gene rearrangement, jadi penyusunan ulang dari segmen gen yang ada di kromosom si sel T ini. Dan di sini tujuannya adalah membentuk reseptor sel T. Dan proses pembentukan reseptor sel T ini terdiri dari beberapa tahap begitu. Dan untuk penanda apakah ketika sel itu ada di fase DN3 adalah kadar CD44 di permukaan selnya itu rendah dan masih ada CD25 begitu. Dan di sini dalam proses rearrangement sel T ini pertama dia akan menghasilkan rantai beta dari reseptor sel T. Dan reseptor sel T ini nanti dia akan bertemu dengan pasangannya di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat ini reseptor awalnya itu berbeda. Di sini ada pre-TCR dan ini TCR yang sudah final. Kalau di pre-TCR ini dia kalau di yang sudah final ini dia terdiri dari rantai alfa dan beta. Tapi kalau yang di pre-T-cell ini dia rantai betanya akan berikatan dengan PT alpha atau pre-T cell receptor alpha. Jadi dia merupakan komponen pengganti dari rantai alfa yang ada di TCR. Nanti dia fungsinya seperti ini karena pada saat ini kita belum ada paparan dari antigen. Jadi kita memerlukan kombinasi ini untuk mengaktifkan dari sel TCR DN3 ini untuk dia bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Gitu. Kemudian dari DN3 dia jadi DN4, dan DN4 ini yang utama adalah dia terjadi proliferasi, jadi terjadi perbanyakan gitu. Kemudian di sini markernya adalah dia tidak punya CD44 dan tidak ada CD25. Itu tadinya dia ada pada subfase DN4 gitu. Kemudian dari double negatif ini dia menjadi sel double positif. Double positif ini dia mengekspresikan baik CD4 maupun CD8. Jadi markernya di sini masih ada pre-TCR dan CD4 dan CD8. Kemudian double positif ini dia mulai terjadi pembentukan rantai alfanya. Jadi yang rantai pre-T alfanya ini akan digantikan oleh rantai alfa. Dan di sini juga ada proses rearrangement gen. Kalau yang tadi di awal dari DN3 ke DN4 dia buat rantai betanya, sekarang untuk buat rantai alfanya. Gitu. Kemudian di sini setelah rantai alfanya jadi dia akan bertemu dengan rantai betanya di permukaan, jadi sel TCR yang menjadi reseptor TCR yang sudah final gitu. Dan setelah dia punya reseptor TCR atau alfa beta TC reseptor, dia akan mengalami yang namanya seleksi. Jadi nanti dari seleksi itu sel-sel mana yang layak untuk diedarkan ke perifer dan mana sel-sel yang tidak layak. Untuk sel-sel yang tidak layak dia akan mengalami apoptosis gitu. Dan dari proses seleksi tersebut akan muncul yang namanya single positif. Jadi nanti dia akan hanya mengekspresikan satu molekul antara CD4 atau CD8 saja. Dan ini bisa kita lihat untuk presentasenya di awal, ini ada double negatif, kemudian dia bisa jadi gamma delta gamma delta double negatif, dan sel gamma delta itu dia tidak mengekspresikan baik CD4 maupun CD8. Kemudian kalau di sini dia yang lanjut, dia menjadi sel yang terkomitmen menjadi sel T yang nanti double positif hasilnya. Dan endingnya hanya sekitar kurang dari 5% yang diedarkan ke perifer. Gitu. Terus selanjutnya ini sebenarnya kalau fasenya dalam sel T itu dibagi menjadi dua, yaitu early phase atau fase awal dan second phase. Untuk yang early phase tadi sini dari awal, pertama dia ada komitmen dari T cell lineage. Tadi yang sebelumnya kan di sini
dari DN2 ke DN3 dia ada komitmen, dan ini proses yang terjadi di sini adalah komitmen di sini dipicu oleh signal yang namanya notch. Jadi ada ikatan notch yang nanti memberikan sinyal pada sel T untuk terkomitmen menjadi sel limfosit untuk terkomitmen menjadi sel T. Kemudian yang terjadi kedua adalah reseptor gene rearrangement. Jadi penyusunan ulang reseptor gen untuk menghasilkan reseptor dari sel T ini. Kemudian yang ketiga adalah B-selection. Jadi seleksi dari sel-sel yang mampu menghasilkan reseptor beta. Kemudian masuk ke fase yang kedua, ada positive selection, ada negative selection, ada commitment to effector. Jadi untuk positive selection dia akan menyeleksi sel-sel yang mampu berikatan dengan molekul MHC. Jadi sel-sel yang mampu berikatan dengan molekul MHC ini dia akan lolos seleksi dan survive. Kemudian yang kedua adalah negative selection. Untuk negative selection dia akan mengecek jadi yang dari molekul-molekul yang mampu berikatan itu apakah ikatan yang terbentuk terlalu kuat atau tidak, apakah sel-sel itu merespon terhadap ikatan tersebut. Kalau dia ikatan yang terlalu kuat atau sel tersebut terstimulasi oleh ikatan dengan MHC, maka dia akan mengalami apoptosis. Dan ini adalah salah satu proses untuk menghindari yang namanya autoimun gitu. Terus yang ketiga adalah komitmen to effector, karena efektor tadi ada untuk sel limfosit ada fungsinya masing-masing, ada yang efektornya sebagai sel T helper, ada yang sebagai sitotoksik. Untuk selanjutnya ini ada positive selection dan negative selection. Tadi yang sudah saya singgung sedikit dari timosit yang double positif ini, dia akan ada 3 kemungkinan. Ada yang dia memiliki afinitas tinggi, dia akan mengalami negative selection. Kemudian yang afinitasnya rendah atau intermediate, dia akan survive mengalami survive dari positive selection. Kemudian dia akan berkembang lanjut. Dan kemudian sel-sel yang mengalami positive selection ini diseleksi lagi melalui negative selection. Dan sel-sel yang akhirnya survive sampai akhir dia akan mengalami emigrasi ke perifer. Nah, di sini ada gambaran suatu penelitian. Jadi kita ingin melihat bagaimana sih reseptor itu bisa mempengaruhi pematangan dari sel T. Jadi di sini di awal di panel yang sebelah kiri atas ini, jadi ada double positif immature CD4. Jadi ada T-sel yang double positif. Dia dimodifikasi hanya dapat mengenali dari MHC-A gitu. Kemudian dia ditaruh di lingkungan yang dia ada dan hidup di lingkungan yang epitelnya ini, epitel timusnya ini dia mengekspresikan MHC-A, maka dia akan mengalami pematangan. Jadi yang warnanya hijau muda ini jadi hijau tua. Kemudian dia semuanya akan mengalami pematangan jadi 8. Kemudian apabila sel-sel yang tadi, sel-sel yang sama diletakkan di lingkungan yang stromanya atau sel epitel dari timusnya menghasilkan MHCB, dia proses double positif ini tidak lanjut ke tahap selanjutnya, tapi setelah itu dia akan mengalami apoptosis. Dan di sini dikatakan proses ini terjadi selama kira-kira 4 hari dari sel itu menjadi double positif. Gitu. Kemudian yang panel yang sebelah kanan, sini kita ingin melihat modifikasi dari reseptor yang mengenali MHC kelas 1 gitu. Jadi kalau di sini sel limfositnya dia hanya mengenali MHC kelas 1. Apabila dia bertemu dengan MHC kelas 1 di sini, maka dia akan mengalami pematangan menjadi CD8. Dan kalau yang untuk di sini pada sel-sel yang dimodifikasi untuk mengenali MHC kelas 2, dia bertemu dengan MHC kelas 2, maka dia akan mengalami pematangan menjadi CD4. Untuk selanjutnya ini untuk mengetahui peran dari sel epitel terhadap pematangan dari sel limfosit T. Di sini untuk yang pertama ini adalah kondisi normal, di mana sel epitelnya ini dia menghasilkan MHC kelas 2. Jadi di sini otomatis dia dapat menghasilkan CD4 dengan normal gitu. Kemudian di panel yang kedua, di sini kita modifikasi dari sel-sel epitel yang ada di korteks dan ada di medula ini tidak mampu menghasilkan MHC kelas 2. Dan pada hasil akhirnya adalah sel CD4-nya tidak terproduksi dan hanya ada sel CD8. Terus yang di panel ketiga ini, kita memodifikasi lagi. Jadi hanya sel-sel epitel saja
yang mampu menghasilkan MHC kelas 2. Dan sel-sel komplementer lain yang warna kuning ini, yaitu sel-sel yang turun dari bone marrow atau dendritik dan makrofag, dia tidak menghasilkan MHC2. Dan sel-sel yang dihasilkan adalah masih normal, yaitu sel CD4 dan CD8 dapat keduanya dihasilkan. Kemudian dari yang keempat ini adalah apabila yang tidak mampu menghasilkan MHC kelas 2 itu adalah sel epitelnya. Kalau di sini modifikasinya adalah dia mampu menghasilkan MHC2 tapi defect gitu. Jadi tidak mampu berikatan dengan sel limfosit. Jadi di sini juga hasil akhirnya tidak mampu menghasilkan sel CD4. Kemudian di sini ada menggambarkan kalau misalnya negative selection, tadi sudah dibahas yang positive selection, kalau ini yang negative selection, dia itu terjadi baik di korteks maupun medula gitu. Tapi memang yang utama adalah di korteks. Jadi di sini ada 3 sel yang terlibat. Kalau yang di panel pertama ini adalah sel epitel dari timus. Kemudian yang kedua ini adalah sel medula dari timus. Yang ketiga ini adalah sel yang ada dari yang turunan dari bone marrow atau sel dendritik atau makrofag. Di sini kita lihat sel-sel yang berikatan terlalu kuat pada 3 sel ini dia akan mengalami kemudian apoptosis. Kemudian di sini kita bisa lihat dari tabel yang sebelah kiri. Jadi ada hubungan antara afinitas TCR dengan survival-nya. Jadi jadi di sini ada rentang aman untuk TCR itu supaya dia bisa survive. Jadi kalau dia afinitasnya terlalu rendah, maka dia akan death by neglect atau apoptosis. Jadi di sini ada positive selection. Gitu. Positive selection ada di rentang ini. Dan sel-sel yang ada di yang kemampuan afinitasnya dari sini sampai dari rentang ini sampai sini yang sebelum warna biru, maka dia akan apoptosis. Kemudian kalau sel-sel yang rentang afinitasnya antara yang warna biru muda ini, maka dia akan lolos positive selection. Dan yang di belakang ini, kalau sel-sel yang rentang afinitasnya terlalu tinggi, dia akan tidak lolos pada negative selection. Dan di sini kita lihat ada yang warna hijau. Warna hijau ini dia sebenarnya sel-sel yang dia berikatan kuat dengan MHC, tetapi masih lebih rendah daripada sel-sel yang tidak lolos negative selection gitu. Jadi dia masih survive, tapi dia fungsinya sebagai berkembang menjadi T-cell regulator. Di sini T-cell regulator dia mengekspresikan FOXP3 di gennya, dan di sini dia fungsinya adalah mengontrol dari aktivitas sel T. Cara dia mengontrolnya adalah dengan yang pertama adalah cytokine deprivation. Jadi dia akan punya reseptor di sini yang akan bersaing dengan sitokin. Jadi dia juga mengambil sitokin. Jadi sitokin yang bertemu dengan sel T yang lain akan jumlahnya berkurang. Gitu. Yang kedua adalah inhibitory sitokin. Jadi dia mengekspresikan sitokin, contohnya adalah TGF beta, yang lain adalah TGF10, sehingga nanti dia akan menghambat aktivitas dari sel T ini. Kemudian yang ketiga adalah inhibiting antigen presenting cell. Jadi nanti sel T regulator ini dia akan berikatan dengan MHC. Jadi karena ini dia ada yang berikatan dengan sel T regulator, PC-nya ini dia tidak berikatan dengan sel lain. Itu makanya dia efeknya terhambat untuk sel T yang lain gitu. Yang kedua dia juga punya fungsi sitotoksik dengan dia menghasilkan granzim atau perforin. Kemudian di ini setelah sel limfosit matang, dia selanjutnya sebenarnya yang masuk ke medula itu belum sepenuhnya matur. Jadi proses maturasi yang di medula ini dia nanti akan menghasilkan S1PR1 atau spingolin reseptor 1, nanti dia yang akan sensitif terhadap yang namanya sphingosine. Mohon maaf, jadi S-nya itu sphingosine. Dia akan mencari sphingosine yang dia itu banyak di pembuluh darah dan limfoid. Makanya dia sel-sel limfosit yang sudah matang ini akan tergiring keluar dari timus. Ini referensi yang kami pakai. Kemudian terima kasih. Oke, ya bagus sekali ya Mbak Farah review artikelnya dari 3 referensi. Ya mungkin untuk tanya jawab dari sel T dulu aja ya. Supaya clear, nanti jam 9 bisa langsung selesai. Mbak Farah mau pergi jam berapa ini? Ini mau sambil jalan gitu, enggak, Pak mau izin. Oh gitu, yaudah kalau ada pertanyaan di sambil masih di jalan mungkin masih bisa ikut diskusi gitu. Oke, ya kita diskusi dari limfosit T dulu, silahkan. Nanti dari slide show-nya di siapa ini? Di Mas Anggita aja ya, biar nanti kalau butuh slide show bisa langsung ditampilkan untuk yang sel T-nya juga.
Mas Anggita ada filenya sel T? Ya, si apa? PowerPoint-nya sel T dan sel B ditampilkan aja, Mas. Coba tunjukkan. Ya, ini yang sel B, kemudian sel T juga ada ya. Oke, coba di set aja. Oke, saya coba ini ya, menceritakan umum, adik-adik follow up. Jadi kita bahas yang sudah dijelaskan tadi adalah generation atau produksi dari sel B dan sel T. Keduanya itu adalah lymphoid atau apa dari jalurnya itu adalah yang lymphoid progenitor. Nah, lymphoid itu tadi sebenarnya bisa dihasilkan sel B, sel T, atau sel NK. Mereka satu jalur. Nah, yang kita bahas hari ini adalah untuk yang sel B dan sel T. Nah, untuk perkembangan produksi sebenarnya mereka sama ya, dihasilkan di bone marrow karena di bone marrow itu ada namanya stem cell yang buat hematopoietik itu induknya dari sana di bone marrow. Nah, tetapi berbeda jalan ketika udah masuk ke pematangan. Nah, maturasinya itu berbeda lokasi. Nah, kalau si sel B tadi dia di bone marrow, nah untuk si sel T dia di timus. Nah, di timus ini terjadi proses kompleks tadi yang dijelaskan oleh Mbak Farah, bagus sekali ya. Di sana ada proses seleksi baik positif negatif, dan di sana juga dihasilkan sel T yang nanti mempunyai CD4, sel T yang memiliki CD8, termasuk sel Treg, T regulator. Nah, di sana pun diproduksi di sana, dan juga ada sel T gamma delta. Nah, sel T yang kita kenal sekarang, yang kita punya CD4, CD8 itu ada sel T alpha beta. Oke ya. Nah, untuk sel T gamma delta dia itu minor population. Jadi mungkin kurang dari 5%, tapi juga itu dihasilkan selama proses pematangan di timus tadi. Nah, sel T gamma delta itu perannya lebih pada imunitas bawaan ya. Jadi ke imunitas bawaan, sedangkan sel T yang kita bahas tadi lebih banyak tadi itu lebih banyak ke imunitas adaptif. Nah, itu perbedaannya. Nah, setelah di timosit yang kemudian berkembang menjadi sel T matang tadi yang bisa menjadi macam-macam, sel T CD4, sel T CD8, sel Treg. Nah, itu kemudian dia akan keluar ke sirkulasi. Nah, ke sirkulasi tadi itu kan nanti ada kayak goa tadi ya, ada goa yang pembuluh darah sebenarnya itu. Nah, jadi ibaratkan tadi ada sphingosine reseptor. Jadi si sel T tadi itu yang udah tahap mau keluar tadi itu, dia itu kayak menyediakan apa ya? Menyediakan kayak ibaratnya kayak lem gitu ya. Nah, lem itu reseptor. Nah, lem itu sangat kuat atau responsif terhadap sphingosine fosfat yang itu tinggi di darah. Nah, jadi prinsipnya gini, itu suatu kemokin. Jadi ketika ada, gini aja ya, analoginya gini, sphingosine itu ibaratnya kayak lampu ini ya, lampu yang terang. Nah, si limfosit T tadi itu anggap aja sebagai kayak laron itu ya, bisa dibayangkan laron. Nah, laron itu kan tertarik sama lampu ya. Jadi ketika ada stimulus lampu yang di luar, yaitu ada di pembuluh darah. Nah, si limfosit tadi yang berupa laron tadi, nah dia akan mendekat. Nah, dia akan mendekat ke pembuluh darah tadi, akhirnya keluar dari timosit. Nah, akhirnya di sana yang dia muter-muter dan akhirnya
menuju ke organ limfoid sekunder. Nah, organ limfoid sekunder itu ya macam-macam, ada di nodus limfe, ke amandel, atau ke organ limfoid sekunder yang ada di mana? Di pernapasan, di genitourinary, intestinal dan sebagainya, ada malt, ada bulk dan sebagainya di situ. Nah, di sana mereka untuk mengencounter dari antigen. Nah, itu untuk yang limfosit T. Ya, itu gambaran ceritanya. Nanti limfosit B setelah ini. Kira-kira silahkan kalau ada pertanyaan untuk terkait tadi untuk yang limfosit T, generation dan maturation-nya. Silahkan. Atau Mbak Farah mau komentar juga silahkan. Tadi yang presentasi ya Mbak. Siapa tadi? Benar ya? Ya, silahkan kalau juga mau komentar atau ditanyakan untuk perkembangan limfosit T. Nanti setelah ini baru ke limfosit B. Mas, coba tunjukkan limfosit T-nya, Mas. Oke. Oke. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan dari sini. Coba ke bawah, ke belakang lagi, Mas, sebelum ini. Sebelum sini. Sebelum sini. Ya, sebelumnya. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya, ada dua bagian. Sorry. Ya, ada korteks dan medula, ini dari timus. Berarti tadi ini ya, tadi kan di sini. Nah, ini adalah pembuluh darah, ini adalah kayak pintu masuk atau keluarnya dari bone marrow ke timus. Jadi kayak gerbangnya itu dari sini, dia dari mana gitu, selangnya keluar, nah terus dia ke sini. Oke, lanjut. Oke. Yang di sini, nah ini ya. Jadi ada tiga nasib tadi itu. Ketika dia sebenarnya butuh, jadi ini ya, stromal cell itu adalah sel yang ada di sana. Jadi itu sangat penting untuk survival. Dan di sana dia mencoba untuk menyajikan self antigen. Jadi ada self antigen yang diikatkan pada MHC. Nah, tetapi jika dia ikatannya terlalu kuat, maka itu yang nanti justru akan diapoptosis. Karena nanti itu bisa membagikan sistem imun. Nah, jadi ketika ada orang yang mengalami autoimun, nah itu sebenarnya ada sel-sel yang tadi itu lolos dari timus ke pembuluh darah kita, dan akhirnya dia kayak ini ya, kayak aktif. Nah, akhirnya bisa mengenali self antigen. Nah, itu yang terjadi. Jadi pada orang autoimun dia ada sel T autoreaktif terhadap self antigen. Nah, itu sebenarnya harusnya itu di apoptosis, tapi dia lolos dari seleksi tadi, sehingga itu yang menyebabkan penyakit autoimun. Nah, itu kejadiannya di sana. Jadi mereka itu kayak di training ya, sebenarnya ketika di timus itu di training dengan berbagai macam antigen, yang mana itu nanti berinteraksi, oke. Tapi jika interaksinya terlalu kuat, itu akan diapoptosis. Dan ketika interaksinya pun tidak ada, itu pun juga akan mati. Jadi diabaikan tadi, yang neglect tadi itu, nah itu pun dia akan mati. Jadi grafik tadi yang udah bagus sekali, ada grafik ke atas kemudian menurun lagi. Nah, fase afinitas yang tadi itu, nah itu yang akan survive. Nah, ketika di kiri atau setelahnya terlalu kuat, dia akan mati. Ya, untuk pengaktifan kayak kalau training tadi ya, ini trainingnya itu diperantarai oleh si sel thymic stromal cell tadi ini yang melatih si sel T tadi untuk bisa terus atau tidak. Lanjut coba. Ini melewati signaling nodes tadi ya. Jadi nodes itu signalingnya itu antara ikatan dua sel. Nah, itu. Ya ini mudah-mudahan jelas ya. Jadi tadi kan ini dari sini nih, blood vessel yang tadi dari mana? Bone marrow, dia akan keluar ke bagian timus ini. Nah, tadi udah ya ada proses double negatif seleksi di sini.
Nah, ini tadi yang minor population tadi ada gamma delta. Nah, yang lainnya ini adalah si alpha beta, ya, alpha beta TCR. Nah, oke, alpha beta TCR. Nah, proses rearrangement, gene rearrangement ini terjadi 2 kali. Ingat ya, terjadi 2 kali. Pertama di thymosid ini yang sekarang kita bahas, di thymus yang kita bahas. Satu lagi nanti itu di organ limfoid sekunder. Nah, jadi mengapa kok PCR alpha beta itu bisa sampai miliaran, jadi jutaan sampai miliaran? Karena di sini pun ini udah ada proses gene rearrangement yang nanti akhirnya ke diversitas TCR yang meningkat. Nanti di organ limfoid sekunder ketika dia udah bertemu dengan antigen, nah itu juga terjadi gene rearrangement sehingga nanti diversitas TCR-nya sangat meningkat. Nah itu, nah terbentuklah TCR ini ya, sel double positif yang dia mengandung alpha beta. Nah akhirnya yang terakhir ini adalah yang yang single positif. Jadi dia punya pilihan CD4 atau CD8. Yang mana CD4 kita kenal sebagai nanti itu adalah sel naif dari sel T helper. Sedangkan untuk si sel T CD8 ini adalah sel naif dari CTL. Nah, nanti ketika sel naif tadi bertemu dengan antigen di organ limfoid sekunder, nah itulah nanti yang bakal menjadi sel T efektor, TH1, TH2 atau CTL. Udah ada bayangan? Coba. Jadi ini cerita limfosit dari yang belum lahir, ibaratnya masih baru-baru lahir, belum lahir sampai dia menjadi dewasa atau yang udah bisa berperang, gitu ya, efektor tadi itu. Jadi diceritakan hari ini nasib-nasibnya. Ya dari bone marrow, kemudian ke thymus, di sana dia di training, kemudian di organ limfoid sekunder dia bertemu dengan antigen, akhirnya nanti yang berdiferensiasi menjadi sel efektor. Nah, akhirnya nanti sel efektor yang bekerja ngapa-ngapain seperti itu. Ya, silakan. Saya harap ada pertanyaan yang banyak. Silakan untuk isi sel T. Mbak Nur Hilayah, gimana? Ya dok, sebenarnya kalau saya pribadi punya pertanyaan tuh di luar ini sih dok. Jadi saya pernah dengar ada istilah T helper 1 sama T helper 2. Nah, sampai sekarang saya tuh masih bingung sebenarnya apakah fungsi dari T helper 1 sama T helper 2 ini berbeda atau gimana gitu. Oke, itu ya mereka berbeda, tapi mereka berbeda fungsinya. Mereka udah jadi sel T efektor itu, Mbak Nur Haliah ceritanya. Jadi ini kita belum sampai ke sana. Kita berarti masih anak-anak ini timosit si limfositnya. Kalau udah yang jadi TH1, TH2 itu udah jadi tentara, usianya berarti udah dewasa. Nah itu. Jadi mereka berbeda dalam hal fungsinya. Itu berbeda fungsinya terkait dengan sitokin yang dihasilkan gitu. Jadi kalau TH1 dia menghasilkan sitokin yang nanti berpengaruh untuk aktivasi makrofag. Untuk yang TH2 misalnya dia menghasilkan sitokin yang nanti untuk pertahanan cacing atau alergi. Nah itu aja yang perlu dijelaskan hari ini. Hari ini kita fokus bagaimana untuk membuat TH1 dan TH2 tadi. Tapi juga itu belum. Kita baru masuk sel T naifnya. Ya, sel TCD4 naif, sel TCD8 naif. Nah ini dua ini adalah naif. Ya, ini yang nanti bakal ketemu sama antigen di organ limfoid sekunder. Jadi kita masih upstream sekali gitu. Nanti habis ini mungkin kuliah setelah ini mungkin akan dijelaskan nasibnya mereka si sel TCD4 CD8 setelah bertemu dengan antigen. Nah, kita masih di belakang ini ceritanya. Di dapur lah ibaratnya ya kayak gitu. Ya, silakan yang lain. Ada komentar atau tanya untuk si sel T. Oke, jika tidak ada, kita langsung balik ke sel B. Coba Mas, balik ke sel B, slide pertama.
Nah, si sel B ini lumayan beda ya, jadi lumayan beda dibanding sel T. Tapi coba slide ke berikutnya, coba kita mau dari slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi sama mereka dari HSC, dari induk yang sama, hematopoietic stem cell, melalui proses panjang ini, mungkin kita tidak perlu dari di sini kita tidak perlu ya. Ini sangat imunobiologi sekali, jadi kita langsung ngecek di sini pun nggak apa-apa. Jadi intinya dari sel progenitor yang atas ini, kemudian masuk ke jalur lymphoid progenitor common, nah itu ya CLP. Nah, CLP nanti berdiferensial lagi menjadi 3, ada timosit yang di sel T, ini sudah kita selesaikan tadi. Nah, kemudian menjadi sel B, dan akhirnya menjadi sel NK, yang mana dari pre-B ke sel B ini pun dia punya cerita. Coba berikutnya. Nah, ternyata dari sel pre-B ke immature B cell ini pun melalui tahap yang panjang juga ya. Ada pertama multipotent progenitor cell, kemudian CLP tadi. Nah, ini early pro-B cell, late pro-B cell, pre-B cell, baru kemudian immature B cell. Perbedaan ke semuanya ini yang saya yakin itu terjadi pada ekspresi protein-protein pada permukaannya. Oke ya, kita lihat di sini. Dari yang multipotent MPC ke CLP ini, ininya beda-beda ya. Jadi protein yang diekspresikan beda-beda. Lihat ini ada segi 4, ada lubangnya, kemudian ini udah ada segi 3, ada ininya. Nah, jadi proteinnya itu berbeda-beda. Nah, ketika udah tahap yang pre-B cell ini ya, di tahap pre-B cell, dia udah mulai ada reseptornya. Nah, itu. Dan sedangkan untuk yang immature B cell-nya ini udah reseptornya udah jadi ya. Jadi IgM sama IgD di sini itu perannya itu bukan sebagai antibodi, bukan, tapi sebagai reseptor dari sel B. Yang kita tahu ya bahwa reseptor si sel B itu ya molekulnya molekul imunoglobulin, tapi tidak seperti antibodi yang kita kenal yang dia bersekresi kemudian itu bukan. Nah, untuk si sel untuk imunoglobulin IgM dan IgD, dia itu ini ya menancap di membran sel B-nya. Nah, itu dia tidak keluar. Jadi dia menancap di permukaan membran selnya dan dia berperan sebagai BCR, sel B reseptor. Nah, itu adalah berupa IgM dan IgD. Coba next slide. Coba next lagi. Next. Oke, sebelumnya. Oke, kita bahas berikutnya ya. Tadi pematangannya pun dia di bone marrow. Nah, untuk yang tadi sebenarnya sama, ada proses seleksi juga. Ketika dia no self reaction, dia akan bermigrasi ke perifer. Oke ya, di perifer berarti kita ingat dia akan ke pembuluh darah, ke nodus limfe, organ limfe sekunder dan sebagainya. Nah, mature B cell ini dia udah memiliki si IgM dan IgD sebagai reseptor. Nah, ini. Kemudian ini masih di tahap immature. Ketika dia bertemu dengan multivalent self molecule, dia ada proses namanya delesi klonal atau reseptor editing. Jadi intinya ketika tadi mungkin ya ketika dia ada interaksi yang kuat dengan self molekul, dia akan diapoptosis dan di saat itu juga itu akan terjadi reseptor editing. Jadi dibuat reseptornya itu baru. Kita lihat ya warnanya berbeda. Ini biru-biru dan ini adalah warna pink di sini purple di sini. Nah, itu reseptornya itu diedit supaya akhirnya itu tidak mengenali self antigen. Nah, untuk si sel B ini bedanya biasanya untuk self-nya tadi itu berupa multivalen karena ciri khas dari reseptor sel B itu ya antigennya itu harus mengaktifasi tidak hanya satu. Nah, kita lihat misalnya nih di permukaan ini ada 3 reseptor. Nah, 3 reseptor itu harus dikenali oleh multivalen antigen. Nah, seperti itu ciri khas untuk aktivasi sel B seperti itu.
Bisa juga untuk soluble self molecule dan low affinity non cross-linking cell molecule, nanti akhirnya bisa dijadikan sel matang. Bisa. Coba slide sebelumnya, Mas. Iya. Slide sebelumnya lagi, tahap awal. Yang slide kedua, setelah judul. Sebelum ini. Nah, cuy. Nah, ini adalah cerita sel B dari lahir sampai menjadi efektor. Kita lihat. Ini prekursor sel B menata ulang gen imunoglobulinnya. Jadi sama, dia butuh sel stromal yang ada di bone marrow. Jadi dia itu kayak melatih si sel B-nya. Nah, kemudian sel B yang terikat dengan kuat ke sel ini antigen, dia juga akan akan dimatikan. Nah, kemudian setelah itu sel B yang matang, yang dia kalau ketemu dengan antigen, nah lokasinya itu kalau di sini ini udah di organ limfoid sekunder. Kita lihat ini ya, dari bone marrow kemudian dia ke sini, kita lihat ini ada nodus limfe, kemudian ada si gastrointestinal di sini, itu juga ada organ limfoid sekundernya. Nah di sini dia ketemu sama antigen multivalen. Nah akhirnya sel B ini akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan memori. Nah sel plasma itu nanti yang menghasilkan antibodi. Nah, sel memori nanti akan hidup dan dia pun akan reside ya. Reside itu berpenghuni di bone marrow juga. Nah, di bone marrow ini dia itu akan berinteraksi dengan sel-sel stromal lain supaya dia tetap bisa hidup. Nah, kita tahu juga antibodi itu kan suatu molekul terlarut ya di plasma, dia di sana. Nah, si antibodi tadi itu bisa diskresi ke seluruh tubuh, walaupun sel penghasilnya itu ada di bone marrow. Oke ya, jadi sel plasma itu tidak harus keliling-keliling, tidak. Sel plasma itu dia di mana lokasinya. Nah, ketika dia udah mengeluarkan produk antibodi ini yang keliling gitu. Beda sama si sel T. Kalau di sel T dia keliling ya, ibaratnya sel TH1 atau sel TH2 itu mendekati efektor. Tapi kalau untuk si sel plasma, dia bisa berlokasi di satu tempat, antibodinya ini yang berperang. Nah, seperti itu. Senjatanya ini nyari musuhnya. Nah, ini adalah cerita. Ini menceritakan awal sel B dari lahir hingga sampai menjadi dewasa dan matang menjadi sel efektor menghasilkan antibodi. Coba next slide selanjutnya. Ya, oke, yang sebelum ini, Mas. Ya, ini penting saya sebelum ini. Ya, jadi sel B kita itu bisa dibagi menjadi sel 2, ada B1 dan B2. B1 ini yang terjadi ketika dia masih jadi fetus. Nah, sel B1 ini dia terbatas ya, reseptor keragaman BCA-nya lebih terbatas, dan dia lebih banyak terlibat untuk imunitas bawaan. Nah, sedangkan untuk yang B2, dia ini lebih beragam, terutama sel B yang kita tahu, yang kita nanti menjadi sel B yang bertemu dengan antigen, kemudian menjadi sel plasma, itu adalah sel B folikular. Ingat-ingat ya, sel B folikular. Ini adalah yang terlibat pada imunitas adaptif. Di sini, kita lihat, dia lebih banyak ya, lebih banyak reseptornya di sini. Nah, jadi keragamannya lebih banyak di sini dan dibanding dengan si sel B zona marginal. Nah itu. Terus berikutnya coba Mas. Next. Oke, berarti sudah untuk yang si sel B dan si sel T. Sebelum kita lanjut ke presenter berikutnya, ada pertanyaan dulu? Saya ingin bertanya. Ya. Kalau untuk sel T dan sel B itu terlahirnya itu
apakah harus dipicu dulu dengan adanya antigen atau memang secara alamiahnya itu ada gitu. Kemudian itu kan kalau misalkan dari bone marrow ya, itu kan dari sumsum tulang terus ke pembuluh darah, apakah ada usianya seperti eritrosit atau seperti apa, Pak? Oke ya. Kalau ditanya tadi masalah lahir butuh antigen, tidak ya. Jadi tubuh kita emang menghasilkan proses HSC tadi itu dari awal tadi itu akan kayak ini ya, akan kayak mungkin ya otomatis ya. Kita akan mempunyai sel limfoid tadi itu. Nah, tapi terkait untuk nanti dia mau menjadi apa, nah itu baru tergantung antigen. Kalau udah sampai ke tahap-tahap yang aktivasi sel T naib tadi itu baru antigen baru terjadi di sana. Tapi untuk tutup yang bagian apa tadi yang pengenalan antigen untuk survival itu juga penting ketika pengenalan antigen yang tadi masih di proses di pematangan, dia butuh stimulus antigen untuk bisa survive. Nah, itu juga penting. Tapi itu udah terjadi, udah ada material awalnya, selnya itu udah ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, usianya. Nah, untuk neutrofil itu beratnya itu usianya mungkin cuma 3 hari. Untuk eritrosit mungkin 120 hari. Nah, untuk limfosit ini kebetulan saya tidak ini ya belum eksplor, tapi yang jelas dia lebih panjang. Lebih panjang ketika dia menjadi naif, ya. Ketika menjadi efektor, kalau biasanya kalau dia udah menjadi efektor, kan berarti udah fully differentiated. Nah, itu biasanya ketika udah berperang dia juga akan mati langsung. Oh iya, tadi itu kan Pak ya harus ada pengenalan stimulus dulu dari antigen. Berarti ketika kalau anak bayi ya kan itu dilakukan imunisasi ya. Berarti itu apakah membantu proses pembentukan sel B dan sel T-nya atau tidak? Atau tidak ada hubungannya ketika produksi sel B dan T itu pada imunisasi gitu? Oke, ya vaksinasi ketika dia masih usia di bawah 2 tahun atau 5 tahun itu udah mainnya udah ke pengenalan antigen untuk pencegahan penyakit. Ketika itu dia udah ada gitu. Ketika dia usia sejak lahir, proses yang kita bahas ini sejak lahir atau sebelum lahir gitu. Jadi tidak ada kaitan. Maksudnya vaksinasi itu untuk menstimulus si sel B sel T-nya ada tidak? Itu sel B dan T untuk yang vaksinasi itu untuk memperoleh kekebalan ketika ada infeksi masa depan. Maka dibutuh vaksinasi. Jadi tujuannya beda. Tidak untuk memproduksi. Memproduksi itu udah urusan Allah ibaratnya gitu. Oh iya Pak.